Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaila Nisa Artameli. Saya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Saya adalah siswa perwakilan dari SMP IT Harapan Mulia Palembang. Tujuan saya mengikuti lomba pidato daring di Rumah Cermat ini ialah untuk menyampaikan pendapat saya mengenai kondisi sosial remaja. Dan tentunya saya berharap ini akan berguna untuk masyarakat banyak. Sebelumnya, hormat saya kepada Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato di Rumah Cermat. Hormat saya kepada Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMP IT Harapan Mulia Palembang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya masih bisa mengikuti lomba pidato daring ini. Sholawat serta salam tidak lupa saya berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yang penuh dengan peradaban seperti sekarang ini. Teman-teman dan Dewan Juri, sebelum saya membahas mengenai kondisi sosial remaja, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu kondisi sosial. Menurut Daliono Basroni yang ditulis pada tahun 2010, kondisi sosial adalah kemampuan seseorang atau kelompok dalam mempengaruhi kondisi seseorang yang ada dalam lingkungan tersebut. Kenapa saya menitik beratkan ini pada remaja? Karena saya adalah perwakilan para remaja. Dan saya merasa bertanggung jawab atas kemajuan bangsa. Remaja adalah penerus dan penentu sejarah bangsa, bahkan dunia. Seperti yang pernah dikatakan oleh Insinyur Soekarno, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semberu dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Lihat betapa besarnya pengaruh pemuda, khususnya para pelajar Indonesia yang merupakan ujung tombak masa depan bangsa. Tapi bagaimana kondisi sosial remaja saat ini? Jika kita lihat, banyak masalah-masalah atau kenakalan yang terjadi pada remaja. Contohnya, kasus penggunaan narkoba. Dilansir dari BNN dan LIPI, terdapat 2,3 juta pelajar pengguna narkoba di Indonesia. Dengan jumlah sebanyak itu, dapat kita bayangkan bagaimana dampak sosial dapat mempengaruhi remaja-remaja lainnya. Bagaimana generasi bangsa dapat tumbuh dengan baik jika kebiasaan buruk seperti ini terus dibiarkan. Dan yang menyedihkan, remaja tidak hanya berkutat pada kasus narkoba, tapi kebiasaan merokok, mencuri, bolos sekolah, tawuran dan seks bebas sudah dijadikan budaya oleh sebagian remaja. Dan ini adalah masalah yang sangat serius. Menurut Kemendikbud, pada tahun ajaran 2019-2020, terdapat 38.464 pelajar yang putus sekolah. Dan di Provinsi Sumatera Selatan sendiri, terdapat 1.133 pelajar yang putus sekolah. Memang tidak semuanya karena kenakalan yang terjadi. Ada juga kendala lain, misalnya biaya sekolah. Tapi kenakalan khususnya narkoba cukup mendominasi.
Dilansir dari BNN, pada tahun 2019 terjadi peningkatan dari 24% sampai 28% pelajar pengguna narkoba di Indonesia. Dan yang mengkhawatirkan, mereka yang jadi pengguna sejak dini lebih rentan sebagai pecandu jangka panjang. Mereka akan menjadi pecandu dari usia 15 tahun sampai usia 40 tahun. Bagaimana generasi dapat tumbuh dengan baik jika masa-masa produktif hanya digunakan sebagai pecandu narkoba? Teman-teman dan Dewan Juri, sebelum kita membahas cara mengatasi kenakalan pada masa remaja, ada baiknya kita membahas dua faktor yang menyebabkan kenakalan pada masa remaja. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor yang berasal dari diri kita sendiri. Seperti krisis identitas. Sibuk mencari jati diri, tapi belum bisa mengendalikan diri dengan baik. Contohnya, pada masa pubertas, kontrol diri yang lemah dapat menyebabkan perilaku yang menyimpang, bahkan dapat terjerumus ke pergaulan yang salah. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar diri remaja. Faktor eksternal utama yang dapat mempengaruhi kenakalan remaja adalah keluarga. Kenapa bisa begitu? Karena keluarga adalah lingkungan pertama yang remaja kenal. Jadi bagaimana cara mendidik, perhatian dan pola asuh, itulah yang akan membentuk karakter remaja itu sendiri. Ada kecenderungan remaja yang berasal dari keluarga bermasalah kerap kali melakukan pelanggaran hukum. Tujuannya untuk mendapatkan perhatian dari kenakalan-kenakalan yang dilakukannya. Tapi jika terus dibiarkan, kesalahan yang dibuat akan semakin fatal. Faktor eksternal lainnya adalah pergaulan dan lingkungan sosial. Ini berhubungan dengan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, dan pergaulan. Karena pergaulan yang buruk juga dapat membangun karakter yang buruk. Seperti kata pepatah, jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan wangi. Tapi jika kita berteman dengan penjual minyak tanah, maka kita akan menjadi bau minyak tanah. Teman-teman dan Dewan Juri, setelah kita membahas kondisi sosial dan faktor-faktor penyebab kenakalan pada masa remaja, ada beberapa cara untuk mengatasi kenakalan pada masa remaja. Yang pertama adalah tindakan preventif atau tindakan pencegahan. Sediakan payung sebelum hujan. Tindakan preventif dapat dilakukan oleh orang tua, guru atau keluarga dengan cara memberikan perhatian dan kontrol terhadap pergaulan dan juga lingkungan yang tepat. Arahkan anak untuk bergaul, bersosialisasi dan beradaptasi di lingkungan yang benar-benar baik. Jangan lupa untuk memberikan pendidikan akhlak agar anak atau remaja dapat memilih dan memutuskan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah represif. Tindakan memberikan hukuman jika anak berbuat tidak sesuai dengan jalannya. Hukuman diberikan agar anak menjadi lebih disiplin dan menghargai peraturan yang telah disediakan. Dan yang terakhir adalah tindakan kuratif dan rehabilitasi. Tindakan ini dilakukan jika perbuatan yang dilakukan sudah sangat menyimpang, sehingga dibutuhkan penyembuhan baik secara fisik maupun mental, dengan cara membawa ke psikiater atau rumah rehabilitasi.
Teman-teman dan dewan juri, mungkin itu saja pidato yang dapat saya sampaikan. Pidato ini tidak semata-mata saya tunjukkan untuk orang tua, guru, atau teman-teman saja, tapi juga sebagai pengingat diri untuk saya. Self-reminder. Masa depan kita masih sangat panjang. Masih banyak harapan, impian, dan cita-cita yang harus kita dapatkan. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang tua, agama, dan negara tercinta. Dan untuk menghasilkan remaja yang berkualitas, juga dibutuhkan kerjasama antara orang tua, guru, dan semua pihak yang bersangkutan. Jadi kami mohon kerjasamanya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, dan tonton juga Ruang Cermat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.